Kali ini bukan tentang tarif dagang impor Cina, berpikir mereka berbeda. Fokus ke nilai, bukan perang harga. Jangan sampai kita punya relasi jangka pendek. Mindset dagang Cina melipat gandakan uang kecil jadi cuan yang lebih banyak atau lebih besar. Kali ini bukan tentang tarif dagang impor Cina, tapi tentang ilmu dagangnya. Menarik ini, mengapa ekonomi mereka lebih kuat daripada yang lain. Jadi memang dari segi dagangan, dari segi jasa, dari apapun mereka lebih kuat. Cina bisa mulai dagang dari nol dan tetap bertahan. Kenapa? Bahkan sampai ke anak cucu mereka ya, usaha mereka semakin maju dan semakin besar. Dan itu semua bukan karena modalnya yang besar, tapi mindsetnya yang berbeda. Cara berpikir mereka berbeda. Mereka itu lebih disiplin waktu, disiplin pekerjaan, dan lebih teliti dalam segala bidang, segala aspek. Nah, seperti untung tipis, tapi tetap lancar. Mereka mengambil keuntungan, margin keuntungan mereka itu lebih sedikit, kecil sekali, tapi usahanya lancar. Yang penting satu hari bisa menjual 100, satu hari bisa menjual ribuan, bahkan ratusan. Nah, mereka menjual banyak sekali, tapi keuntungannya sedikit. Yang penting itu adalah lancar. Terus fokus ke nilai, bukan perang harga. Nah, ini yang paling penting adalah ke nilai. Bagaimana kita mampu menciptakan produk ya, dengan ada kelebihan-kelebihan tertentu. Misalkan saya di bidang konveksi celana, kita menciptakan celana, kita memproduksi celana. Nah, itu ada kelebihannya, ada keunggulannya, dan celana tersebut bisa lebih awet. Bagaimana caranya? Jadi itu adalah nilai. Jangan sampai perang harga. Nah, perang harga itu nomor yang sekian atau nomor 2 ya. Kalau harganya mampu bertahan, tentunya juga kita bisa menciptakan produk yang memiliki nilai tersendiri. Bangun relasi jangka panjang. Nah, dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, kita harus memiliki relasi. Dan relasi itu berkelanjutan jangka panjang. Jangan sampai kita punya relasi jangka pendek. Artinya itu adalah kedisiplinan dan kejujuran. Kalau kita memiliki relasi dan kita jujur, pasti itu banyak sekali yang percaya dengan kita. Banyak sekali yang menggunakan jasa-jasa kita. Sebagai contoh, saya produksi konveksi ya, saya memproduksi, saya menjahit barang-barang seperti celana, pakaian, fashion lah pokoknya. Nah, saya mengambil bahan pokok itu di toko kain atau di pabrik. Nah, dengan sistem pembayarannya itu tempo, mungkin paling cepat itu 1 minggu, dan paling selambat-lambatnya itu 1 bulan. Nah, kalau itu pihak dari pabrik atau dari toko nggak percaya saya, pasti kan juga susah kalau saya mau memproduksi. Artinya relasi itu penting, relasi itu aset. Peka terhadap peluang dan tren pasar. Nah, ini kalau bisa kita memang bisa atau mampu melihat peluang. Wah, hari ini memang banyak sekali produk-produk terbaru. Di sana menciptakan produk-produk baru. Nah, ini lagi tren. Kita harus ikut-ikutan juga sih. Tapi harus ada perbedaan. Kalau yang lain menciptakan produk yang semuanya sama, kalau bisa kita ada kelebihannya. Mungkin ada perbedaan di aksesorisnya, mungkin ada perbedaan di kualitasnya, dan itu juga mempengaruhi nilai jual kita. Jangan kejar untung besar per barang, kejarlah perputaran cepat dan jualan banyak barang keluar. Yang penting barang keluar ya. Lalu modal muter, bisnis jalan. Pelanggan nomor 1, pelanggan itu nomor 1. Kalau pelanggan puas, bisnis akan berjalan. Bisnis tidak takut lambat, yang ditakuti itu adalah berhenti. Jadi memang konsisten lebih penting daripada hasil instan. Bukan adu harga, tapi adu nilai. Relasi adalah sumber daya atau relasi itu aset. Jadi semuanya itu terkait dari relasi, pelanggan, produksi, harus jadi satu. Mungkin kita bisa menciptakan sebuah produk yang memang ada nilai tersendiri, ada tren pasarnya tersendiri, ada kualitasnya, harga mampu bersaing atau harga stabil. Dan yang paling penting adalah konsumen atau pelanggan kita percaya dengan kita. Mereka percaya karena produk kita itu harganya lebih murah, barangnya lebih banyak, dan yang paling penting adalah kualitasnya bagus. Terus relasi, kalau kita menciptakan, kalau saya kan konveksi, kalau saya membuat atau memproduksi celana, nah itu kan butuh bahan-bahannya, butuh tenaga kerjanya. Itu semua adalah relasi atau stakeholder.
Biasanya itu mereka percaya dengan kita, mungkin dari finansialnya, mungkin dari kepercayaan. Kalau bisa kita membangun relasi dengan jujur. Terus yang ingin bisnis tidak ribet, dapat keuntungan sedikit tapi lancar, teman-teman bisa bergabung di Elvare atau Andira Fashion. Di situ adalah tempatnya grosir pakaian terlengkap. Bukan hanya pakaian, tapi ada sandal, ada tas, dan ada paket usaha. Oke, untuk produk-produk dari Elvare dan Andira Fashion itu banyak sekali. Dari celana pria aja sudah banyak sekali pilihannya. Terus ada celana anak-anak. Celana anak-anak bukan hanya celana pendek, celana panjang, celana pendek, terus kaos, hoodie, kemeja anak nih ya, dan masih banyak sekali pilihan-pilihannya. Ada juga celana wanita, ada juga daster, terus kemeja. Nah, teman-teman bisa lihat produk-produknya di katalog. Nanti semua produk di situ ada, sudah tercantum harga-harganya, dan cocok sekali untuk digrosirkan kembali. Cocok sekali untuk dijual di toko Serba 35 atau dijual di toko-toko kalian semua. Dan yang mau tanya-tanya atau mau lihat produk-produknya bisa dilihat di bawah sini. Nanti bisa dicek produk-produknya di katalog. Oke, semoga bermanfaat untuk saya, untuk kalian semua. Terima kasih, salam sukses untuk semuanya.